Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli Ismail, NIM 200024285. Pada kesempatan ini, saya akan berpresentasi dalam mata kuliah filsafat hukum dengan judul Keadilan sebagai Prinsip Penegakan Hukum di Indonesia. Judul ini saya ambil sesuai dengan tema yang telah diberikan, yaitu konsep keadilan dalam hukum. Keadilan merupakan suatu prinsip dalam menegakkan hukum, baik di hukum manapun dan baik pun di Indonesia juga. Selanjutnya, keadilan menurut Plato. Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia, sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Dan pendapat dari Plato tersebut, keadilan suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia biasa. Dan keadilan ialah kemampuan yang dimiliki oleh, dapat dikatakan, suatu manusia super atau super manusia. Dan Plato berpendapat bahwa sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Ketika ada suatu ketidakadilan dalam masyarakat, maka perubahan dalam masyarakat pun akan terjadi. Dan pendapat Plato selanjutnya, untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya. Domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Domba harus menjadi domba dan penggembala harus menjadi penggembala. Domba tidak dapat menjadi penggembala dan begitupun penggembala tidak dapat menjadi domba. Domba dan penggembala memiliki struktur dan sistemasi yang berbeda. Dengan begitu, pendapat tersebut ialah semua dikembalikan pada struktur masing-masing dalam kehidupannya. Yang selanjutnya, keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super yang sifatnya tidak diamati oleh manusia. Ungkapan Plato tersebut, keadilan dipahami secara metafisik yang artinya tidak dapat dilihat keberadaannya. Akan tetapi keadilan ialah sebagai kualitas atau fungsi dari manusia. Konsekuensi dari ungkapan Plato tersebut ialah bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia dan akal manusia. Yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Dari pendapat Plato tersebut, Plato berungkapan bahwa seorang pemimpin negara itu seharusnya ialah manusia super, yaitu the king of philosopher. Karena seorang pemimpin negara itu harus dapat berlaku adil untuk seluruh rakyatnya. Selanjutnya, pendapat keadilan dari Aristoteles. Merosotnya demokrasi Athena dalam perang Peloponnesus dan sesudahnya menjadi bahan perenungan tentang keadilan yang didominasi filsafat hukum Plato dan Aristoteles. Aristoteles dan Plato sebagian besar dari karya mereka untuk memberi definisi yang konkret mengenai keadilan
dan hubungan antara keadilan dan hukum positif. Aristoteles mengembangkan dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada. Yang sedangkan Plato berusaha untuk menerapkan konsepnya mengenai keadilan dari ilham. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum, tetapi juga filsafat Barat pada umumnya. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan yang membedakan antara keadilan distributif, keadilan korektif atau remedial, yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada siapa orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum atau equality before the law. Selanjutnya keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika ada yang melanggar atau melakukan kesalahan, keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Jika ada suatu kejahatan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan mengakibatkan terganggunya kesetaraan. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan dan sedangkan keadilan distributif merupakan bagian atau bidang dari suatu pemerintah. Aristoteles juga mengungkapkan bahwa tidak adilah mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Ungkapan dari Aristoteles tersebut bahwa ketidakadilan itu memiliki akibat mengganggu kesetaraan dalam suatu masyarakat yang sudah terbentuk dan sudah tumbuh dalam suatu masyarakat tersebut. Ketika ada suatu masyarakat yang tidak berlaku adil, maka kesetaraan dalam suatu masyarakat tersebut akan menjadi terganggu. Dan selanjutnya Aristoteles juga mengungkapkan dalam teori keadilannya, yaitu justice consists in treating equals equally and unequals unequally in proportion to their inequality. Artinya untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara proporsional. Pengertian keadilan Aristoteles sangat dipengaruhi oleh unsur pemilikan benda tertentu. Keadilan ideal adalah pandangan Aristoteles ada ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam, dan manusia beranggapan bahwa Aristoteles beranggapan bahwa manusia dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang atau materi. Selanjutnya, keadilan menurut John Rawls. John Rawls menyatakan keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan. Karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan dari
kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya. Ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minorium bagi orang yang paling lemah. Artinya, situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya, setiap orang memiliki diberikan peluang yang sama besar dalam hidupnya masing-masing. Dan selanjutnya menurut Jendals, kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip dalam hidup. Kesamaan dapat meletakkan prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum menjadi menuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan individualnya dan bertindak proporsional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Selanjutnya, penegakan hukum di Indonesia berkaitan dengan penerapan keadilan hukum dalam proses peradilan. Sekurang-kurangnya ada beberapa prinsip yang dapat dirumuskan dan pandangan Rawls menjelaskan mengenai keadilan sebagai fairness. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama prinsip rasionalitas, prinsip konsistensi, prinsip publisitas, dan prinsip praduga tak bersalah. Prinsip rasionalitas yaitu mengatur individu untuk mentaati segala unsur dan konsep hukum yang ada secara rasional dan sadar. Orang yang tidak taat hukum merupakan ciri bahwa orang tersebut berperilaku baik. Begitu juga sebaliknya. Apabila individu melanggar ketentuan hukum, dapat dikatakan orang yang tidak baik oleh masyarakat. Selanjutnya prinsip konsistensi ialah menjelaskan bahwa konsistensi dalam hukum menjadi kewajiban terhadap implementasi dan penerapan hukum secara adil dan bijaksana. Begitupun sanksi yang mengikutinya harus berlaku sesuai dengan tingkat perilaku hukumnya. Perlakuan yang sama dan serupa terhadap setiap individu mempunyai korelasi tersendiri terhadap peraturan hukum beserta sanksinya. Termasuk di dalam prinsip-prinsip yang digunakan untuk menafsirkan bahwa pengambilan keputusan peradilan dan dalam hukum merupakan otoritas dari seorang penegak hukum untuk memutuskan dengan prinsip keadilan dan kebaikan bagi semua orang dengan tidak menimbulkan belenggu problematika. Sehingga secara prinsip keputusan itu berlaku konsisten dan baik. Selanjutnya prinsip publisitas. Menurut prinsip publisitas, setiap pelanggaran mempunyai ketentuan dalam hukum yang berimplikasi terhadap prinsip penegakan hukum yang berlaku. Dalam acuan bahwa
Tidak ada pelanggaran tanpa adanya hukum atau law remains legal sebagai sumber dari sistem hukum. Hal ini diketahui secara sadar dan jelas bersifat umum dengan kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan, serta tidak dipergunakan secara semena-mena dengan merugikan orang lain. Setiap pelanggar hukum dihubungkan dengan ketentuan dan aturan yang baku secara detail dan berkesinambungan untuk memudahkan individu untuk mengetahui serta memberikan hak untuk mengetahui bahwa ketentuannya telah sesuai dengan konsepnya. Selanjutnya, prinsip praduga tak bersalah. Pelanggaran hukum merupakan konsekuensi dari perbuatan individu yang dilarang oleh hukum melalui berbagai konsep peraturan yang berlaku. Ketika hukum mengatakan salah, maka secara prinsip perbuatan itu adalah salah dan merupakan pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dari segala perbuatan yang dilakukan yang mengarah kepada sebuah sanksi hukum akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan dan tatanan hukumnya. Hukum memberikan prinsip mengenai hukum memberikan prinsip mengenai mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dengan ketentuan itu, untuk menentukan keterkaitannya secara tepat dan baik untuk memastikan apakah perlakuan itu melanggar atau tidak, diperlukan sebuah pengujian perbuatan dengan berbagai instrumen yang ada dalam keteraturan hukum itu sendiri. Selanjutnya, konsep hukum mengajarkan manusia untuk berbuat baik dan adil dalam mengambil keputusan, terutama di pengadilan. Untuk mendapatkan suatu keputusan yang berkualitas dan mencerminkan keadilan, hakim harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Pasal 27 Ayat 1 bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25, yaitu dalam melakukan peradilan itu seorang hakim harus berlaku adil dalam proses pengadilan. Yang dari pernyataan tersebut ada sebuah rumusan. Yang pertama, hakim harus memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana. Karena setiap keputusan hakim bersifat mengikat dan final. Dalam artian, keputusan itu berlaku sejak ketok palu hakim memutuskan. Sehingga segala hal yang diputuskan oleh hakim tidak dapat ditolak dan disanggah dengan berbagai ketidakpuasan dan berbagai persepsi yang muncul dalam keputusan itu. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah keputusan yang berkualitas bagi perkara-perkara yang dijadikan dasar keputusan hakim. Tentunya, hakim yang bijaksana akan menghasilkan keputusan yang adil dan berwibawa serta dapat diterima oleh individu sesuai dengan peraturannya. Dari seorang hakim dibutuhkan sebuah kebijaksanaan dalam penerapan hukum sebagai upaya mengambil keputusan yang akuntabel dan profesional dalam berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Tidak merta menjadi landasan utama atau tolak ukur bahwa hukum itu adil. Tetapi keadilan itu tercermin dari bijaknya seorang hakim dalam memutuskan hukum. Kedua, seorang hakim harus menguasai dan mempunyai wawasan perkembangan ilmu hukum. Ilmu pengetahuan merupakan suatu bekal seseorang dalam bekerja dan bertindak sesuai dengan tujuan dan harapan yang diinginkan. Begitu juga seorang hakim.
seorang hakim dituntut untuk lebih cerdas dan inovatif dalam memahami berbagai perkembangan ilmu hukum yang terintegrasi dengan keadaan zaman yang berlaku dinamis. Sesuai dengan konsep hukum bahwa setiap peraturan-peraturan yang mengikat dengan hukum itu tidak berlaku surut. Keputusan hakim dalam menentukan sikap di pengadilan membutuhkan pengetahuan yang luas dalam berbagai pertimbangan antara keberadaan bukti dan saksi sebagai upaya meningkatkan kualitas putusan yang adil berdasarkan prinsip hukum secara realistis dan agar dapat diterima secara universal. Yang ketiga, hakim tidak boleh membawa logika hukum terlalu jauh sehingga menjadi tawanan undang-undang. Rasionalitas hukum menjadi penting ketika dibutuhkan pertimbangan yang memungkinkan untuk berlaku adil dalam putusan hukum. Keseimbangan antara logika dan ketentuan undang-undang yang mengatur diupayakan tidak menjadikan logika sebagai kekuatan penuh untuk memutuskan perkara. Artinya, keseimbangan hukum itu harus diklarifikasi dan diinformasikan secara benar dan akurat. Logika hukum melihat aspek rasionalitas dari perbuatan baik atau buruk secara norma dan nilai-nilai moral. Sementara undang-undang adalah ketentuan yang mengatur bentuk tindakan dengan batasan sanksi-sanksi yang mengikutinya. Undang-undang sebagai pijakan seorang hakim dalam mengambil keputusan dengan berbagai konsepsi hukum dan perkembangan ilmu hukum yang dianalisis secara cerdas dan bijak, termasuk menggunakan nalar rasionalitas untuk melihat konteks kekinian penerapan sistem pemerintahan yang demokratis menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan oleh naluri seorang hakim sebagai upaya rekonstruksi hukum menjadi lebih baik. Keempat, hakim harus memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pemikiran manusia tidak harus sama sejalan antara persepsi yang satu dengan persepsi yang lain. Maka konsep kemasyarakatan sebagai budaya lokal dengan nilai-nilai dan norma kehidupan masyarakat dapat menjadi pertimbangan hakim. Ketentuan undang-undang tidak secara merata berlaku sama terhadap masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Dalam konteks tindakan dan perbuatan yang bersifat dinamis dan abstrak, hukum dibentuk salah satunya dengan melihat aspek budaya yang melekat dalam diri kelompok masyarakat yang bersifat tidak merugikan satu sama lainnya. Kelima, hakim tidak sekedar memeriksa masalah yang dihadapi, tapi juga berkewajiban untuk mengetahui keadaan sekitar masalah yang bersangkutan. Kehidupan masyarakat demokrasi menuntut sebuah kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dengan segala ungkapan dan ekspresi yang diargumentasikan secara terbuka dan bebas. Begitu juga dengan konsep hukum dalam era demokrasi yang menuntut hakim untuk mengetahui keberadaan masyarakat yang ada di dalamnya dengan permasalahan yang dihadapi dan delik yang dilakukan sebagai konsepsi penguatan keputusan yang akan diambil. Dengan saksi-saksi yang ada di sekitar masyarakat itu sendiri, permasalahan sebagai kunci pelanggaran hukum yang dilakukan bukan semata-mata fokus utama. Akan tetapi, ruang lingkup kemasyarakatan dalam problematika itu juga perlu dipandang sebagai pertimbangan hukum. Yang keenam, hakim dalam memutus perkara harus secara proporsional memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keputusan hakim menjadi titik akhir keberadaan sanksi dari sebuah pelanggaran hukum yang dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan untuk diputuskan dengan kepastian hukum yang melekat dalam undang-undang yang mengaturnya, serta dengan asas kemanfaatan bagi putusan hakim terhadap keputusan yang sudah diambil. Asas keadilan menjadi sangat penting bagi seorang hakim dalam memutuskan perkara dengan berbagai pertimbangan, misalnya sanksi,
tingkat perbuatan yang dilakukan, nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat, dan alat bukti di pengadilan. Hal tersebut berorientasi terhadap asas kepastian hukum secara konsisten dan akuntabel, serta asas kemanfaatan yang akan diperoleh melalui sanksi yang diberlakukan dengan konsep mendidik dan mengarahkan kepada sesuatu yang baik sebagai efek jerah atas perbuatan yang dilakukan. Dengan prinsip membentuk pelanggar menjadi orang yang lebih baik. Artinya bahwa sanksi yang diberikan kepada seseorang sifatnya adalah membina perilaku yang tidak baik menjadi baik, dan dengan berbagai pemberdayaan yang diberikan di dalamnya, dengan harapan tidak mengulangi perbuatannya dan mentaati segala ketentuan hukum yang ada. Selanjutnya, ada beberapa poin penting yang dapat dijadikan sebagai suatu pandangan dalam penegakan hukum di Indonesia yang berkeadilan. Konsep hukum yang pertama, konsep hukum dibangun dan dibuat oleh sistem politik yang berlaku, dan keberadaan hukum ditentukan oleh keberadaan perpolitikan. Artinya, hukum itu dibuat oleh politisi yang notabene berperan sebagai aspirasi rakyat yang mempunyai kepastian dalam menentukan dan mengatur tatanan rakyat, dengan harapan konsepsi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Pengaturan di sini menitikberatkan kepada kepentingan rakyat secara umum dengan prinsip pilar kebangsaan, yaitu meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, serta norma-norma yang ada di dalam budaya lokal pemasyarakatan. Sebagai acuan dibentuknya aturan hukum yang akan diterapkan melalui kebijakan bersama dengan pemerintah. Yang kedua, Indonesia sebagai negara demokrasi, sehingga dibutuhkan pola-pola dalam penegakan hukum yang menuntut kebutuhan hukum saat ini sebagai sandaran terhadap paradigma yang berkembang. Perkembangan paradigma hukum semakin tinggi dalam konteks negara demokrasi dengan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan terbuka. Nilai-nilai hukum menjadi tumpuan utama dalam komposisi demokratisasi sistem pemerintahan negara Indonesia. Sehingga dibutuhkan pola-pola penegakan hukum yang menuntut kebutuhan hukum saat ini sebagai sandaran terhadap paradigma yang berkembang. Sebagai negara hukum yang mengenal sistem negara demokrasi, tentunya berbagai elemen pokok kebebasan menuntut prinsip hukum untuk disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada, dengan tidak menghilangkan nilai-nilai substantif hukum itu sendiri. Hal ini penting sebagai perlakuan yang adil terhadap masyarakat demokrasi dengan transparansi yang menjadi tonggak keterbukaan hukum. Tentunya hal itu juga dilihat dari asas-asas hukum yang diharapkan secara bersama, yaitu asas keadilan, kebaikan, dan asas kemanfaatan. Yang ketiga, konsep keadilan yang selalu disandingkan dengan rumusan-rumusan konsep hukum dalam ilmu hukum yang sesuai dengan zaman, berbagai perubahan dan paradigma yang ada di masyarakat. Hakikatnya keadilan adalah bentuk atas sifat dari setiap individu dalam konsepnya. Keadilan itu berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah atau tidak pilih kasih, sesuai dengan kebutuhan dan kesetaraan. Keadilan merupakan suatu konsep yang mengindikasikan adanya rasa keadilan dalam perlakuan. Justice or fair treatment. Dari pandangan-pandangan tersebut, maka muncullah dua istilah hukum, yaitu yang pertama, hukum dalam arti keadilan atau justia atau ius atau rex, yang berasal dari kata regere
yang mempunyai arti memimpin. Keadilan di sini merupakan penanda bagi suatu hukum tentang peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama untuk menata kehidupan masyarakat yang lebih baik. Yang kedua, hukum dalam arti undang-undang atau lex atau wet. Undang-undang sebagai sarana dalam penegakan hukum secara tertulis dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum sebagai perwujudan dari konsep justisia. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi pada kali ini. Selanjutnya, saya akan mengundang partisipan saya untuk dapat bertanya mengenai apa yang telah saya presentasikan. Yusril, aku mau bertanya. Ya, silahkan Dalam keadilan hukum itu dapat kita temukan di dalam proses pengadilan, yang mana dalam proses tersebut tuh keadilan dan keadilan itu penegakan hukum akan terlihat secara jelas. Pertanyaan saya, apakah dapat dijamin bahwa hakim itu mengadili pengadilan itu dapat berlaku adil dalam menjalankan tugasnya? Oh ya, izin menjawab ya, silakan. Hakim dalam melakukan uh, peradilan untuk mengadili seorang dalam sebuah kasus, itu yang sudah saya jelaskan dalam slide tadi, yaitu dalam suatu pengadilan itu harus memenuhi Undang-Undang Nomor 48 Pasal 27 Ayat 1. Itu yang pertama, hakim harus memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana. Setiap putusan hakim bersifat mengikat dan final. Dalam artian keputusan itu berlaku sejak ketok palu hakim memutuskan, sehingga segala hal yang diputuskan oleh hakim tidak dapat ditolak dan disanggah dengan berbagai ketidakpuasan. Dan oleh karena itu, dalam pengambilan keputusannya, seorang hakim harus memiliki kualitas uh, yang bagus untuk untuk memutuskan suatu perkara. Tentunya hakim yang bijaksana akan menghasilkan putusan yang adil dan berwibawa serta dapat diterima oleh individu sesuai dengan peraturannya. Begitu sila jawaban dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Halo. cukup. Oh ya. Makasih Sela. Uh, Oke. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan bila ada salah atau kurang dalam pemberian pemahaman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi wal hidayat, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Sela. Sama-sama.